I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom. Selamat pagi saudara semua di Jumsema Adonai yang ada di Indonesia. Dan juga tidak lupa kita menyapa saudara kita di Amerika. Bagaimana ya? Selamat sore ya. Dan juga saudara kita di Eropa. Ya, sudah mungkin tengah malam hari ngantuk-ngantuknya, tapi masih setia untuk ikut bersekutu di Jumsema Adonai dalam acara renungan pagi. Topik pagi hari ini itu jalan tol. Waduh, banyak kepikiran kita. Jokowi sukanya jalan tol. Firman Tuhan bagaimana kira-kira? Apa kita ada cara lain ya? Kalau perasaan kita setiap doa kita dijawab terus chest plank, tapi mungkin masuk Tuhan lain atau mungkin ada pikiran lain yang akan dibawakan oleh hambanya. Baik, kita mulai persekutuan pagi hari ini akan saya bawa dalam doa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan di weekend ini kami boleh bersekutu di Jumsema Adonai dalam acara renungan pagi. 5 hari kami bekerja Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan, suka duka semua kami jalani, tapi Engkau tetap menyertai kami. Berilah pengalaman-pengalaman baru dalam mengikuti Engkau, supaya membuktikan kami beda dengan anak-anak yang lain. Supaya kami tidak serupa dengan dunia yang selalu iblis tawarkan dengan hal-hal yang baru, tapi Tuhan akan mengcounter itu semua dengan segala firman Tuhan. Bapa, hadir dalam persekutuan kami saat ini. Kau urapi semua hamba-Mu, Pak Eras, Pak Daniel, ataupun puji-pujian Ibu Murni, ataupun IT semua yang Kau sertai kami semua Tuhan. Segala kuasa kegelapan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyala Engkau dari Jumsema Adonai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, kita awali pujian kita. Saudara, tetap memuji Tuhan ya, dimanapun Anda saudara, ya, supaya kita boleh bersihati mengagungkan nama Dia. Kita mulai pujian dengan apapun juga menimpamu. Kami persilakan Ibu Murni. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya perlindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengar
dengarkannya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa yang mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Baiklah, puji-pujian yang sangat menguatkan kita. Apapun yang terjadi saat ini, yakinlah Tuhan akan beserta kita, menjaga kita. Apalagi sebelumnya kita sudah mendengar khotbah dari Pak Daniel di Mazmur berapa 91 ya. Dia akan menjaga kita, tetapi ada syaratnya. Kita harus tetap melekat di hati Tuhan ya. Dia bukan berarti pilih bulu, tapi itulah syarat yang harus kita lakukan. Baiklah, untuk share firman Tuhan, berkat-berkatnya akan mempersilakan hambanya, itu jalan tol. Itu topik yang sangat menarik buat kita ya. Di tengah-tengah Pak Jokowi membanggakan jalan tol, bla 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 bla, membuat kita cepat. Segala sesuatu ingin dengan cepat, dengan dalam waktu berapa jam sudah sampai ke tempat tujuan. Tapi apakah itu sesuai dengan rencana Tuhan? Nah, untuk itu jawabannya ada di hambanya. Kami persilakan Pak Daniel Krisno. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi waktu Indonesia. Kita boleh kembali bersama-sama untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini tema yang akan kita bahas yaitu saya memberikan judul Jalan Tol. Saudaraku, pada waktu saya ingat tahun 90-an, itu kurang lebih ya, Jakarta dibangunlah jalan tol. Nah, pada waktu itu saya pikir ya, apa sih jalan tol? Saya pikir karena yang meresmikan adalah pria, maka disebut jalan tol. Saya pikir begitu pemikiran saya, karena saya dari desa, dari kampung, sehingga tidak ngerti akan apa itu arti sesungguhnya jalan tol. Nah, kalau kita membahas tol itu berarti singkatan ternyata ya, dari kata take on location, atau yang dimaksud adalah dikenakan pajak di tempat. Jadi arti jalan tol itu adalah bukan karena diresmikan, yang meresmikan adalah seorang pria atau bapak, tetapi di mana setiap pengguna jalan ketika melewatinya, menggunakannya, maka dikenakan pajak di tempat. Nah, ada banyak hal yang sebutan bagi jalan tol di negara-negara lain. Ada yang menyebutnya toll road, jalan berbiaya, yang intinya sama dengan jalan tol. Atau ada orang yang menyebutnya adalah freeway, jalan tol, yaitu jalan yang jenisnya bebas hambatan, namun berbayar. Jadi bisa dikatakan freeway, expressway yang tak berbayar. Nah, saudaraku,
Kalau di Amerika bisa disebutnya dengan nama highway. High itu tinggi, way itu jalur, berarti jalan tinggi, ya. Tapi artinya menggunakan jalan karena istilah ini berarti sesuatu yang jalan yang khusus, jalan yang berbeda, yang dilaluinya adalah karena masing-masing punya cara, di mana jalan tol itu berarti jalan yang berbeda fungsinya. Kalau kita tadi saya katakan adalah jalan bebas hambatan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saya pertama kali datang ke Jakarta pada waktu itu saya tinggal di Jakarta Utara di Sunter. Dan saya ikut melayani Tuhan pada waktu itu. Kami punya tempat ibadah atau gerejanya itu kebetulan di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi kami senang sekali ketika pulang pergi lewat jalan tol karena pertama-pertama merasakan yang namanya di jalan tol. Tadi seperti apa yang disebut oleh Bapak Aras bahwa ya jalan yang membuat kita cepat sampai, ya. Dan kita lihat di Indonesia banyak sekali beberapa hal yang sudah dibangun baik sejak zaman Presiden Pak Soeharto maupun yang lainnya sampai sekarang Pak Jokowi, bahkan kita lihat banyak sekali. Sehingga ketika kita mau menempuh jarak yang seharusnya 3 hari, akhirnya bisa disempuh menjadi 1 hari. Dan kalau kita melihat kecanggihan dunia sekarang ini, gunung atau bukit pun tidak menjadi halangan, maka bisa dibor. Kalau saudara pergi ke tempat-tempat lain ya, yang saya lihat, yang pernah saya lewati, seperti ke Salatiga ya di Jawa Tengah, dari Semarang ke Salatiga, itu juga banyak bukit yang dibelah menjadi jalan tol. Kalau saudara ke Cirebon, dari Bandung, Jawa Barat, itu juga sama terowongan, bahkan pada waktu itu bisa sampai 10 tahun itu membuat terowongan itu. Kenapa? Karena ketika dibur itu bukit, ya dibilang gunung ya, karena tidak terlalu besar, hanya dikatakan bukit, tetapi itu mengeluarkan cukup mata air yang deras, yang besar, sehingga susah untuk dibendung itu pada waktu itu. Sehingga setelah sekitar 10-12 tahun kemudian baru bisa. Nah, tahun ini saya coba melewatinya. Wow, luar biasa. Kita bisa berjalan di dalam bukit itu. Kalau saudara melewati kereta cepat juga ada sekarang. Juga ada jalan di dalam terowongan. Saudara kalau menaik kereta api, mau menuju dari Jakarta ke menuju Jawa Timur, ke arah kota Malang, itu juga sama, akan melewati terowongan yang panjang. Nah, saudaraku, itulah kecanggihan dunia ini. Di mana kalau kita melihat tentang jalan tol ini, bahwa sesuatu hal yang tidak mungkin dilewati, tetapi itu bisa diterobos, ditembus dengan cara yang luar biasa. Sebab karena dibuat sedemikian rupa, supaya akses perjalanan kita lebih cepat, akses perjalanan kita lebih baik, dan akhirnya kita bisa sampai di tujuan dengan lega, tenang, dan meringankan tenaga, waktu, dan kita bisa capai dengan baik. Saudaraku, kita membaca Yesaya 62 ayat 10. Ini satu yang saya bahas, kita bahas di sini mengenai jalan tol. Mungkin saudara juga baru kali ini. Adakah ayat tentang jalan tol? Mari slide berikutnya bisa ditampilkan. Kita akan membaca Yesaya 62 ayat 10. Firman Tuhan berkata, berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang,
Persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Ini suatu firman Tuhan, bisa dikatakan suatu nubuatan, suatu ajakan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya pada waktu itu. Dan kalau kita tahu, perkataan ini juga digenapi zaman Yohanes Pembaptis, juga ada perkataan firman yang sama. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau terjemahan The Message, nah ini baru kita tahu. Terjemahan The Message itu berkata demikian, berjalanlah melalui gerbang-gerbang, lekaslah, persiapkanlah jalan untuk banyak orang, bangunlah jalan tol, mulailah, bersihkanlah reruntuhan, naikkan panji dan rambu sebagai tanda bagi bangsa-bangsa. Jadi inilah ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan, dengan terjemahan yang lain, saya menemukan ada kata jalan tol. Bisa dibilang highway, bisa dibilang jalan yang berbeda. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat sekarang. Sekali lagi kita mengarah kepada keadaan dunia ini. Ukraina dengan Rusia sepertinya kayak main-main saja, ya, antara tentara yang satu dengan tentara yang lain. Mereka saling baku tembak, hanya jarak beberapa meter saja, saling sembunyi di lubang, saling membunuh, seakan-akan kayak main seperti kita pada waktu masih kanak-kanak, kita main tembak-tembakan. Tapi sesungguhnya kenyataannya itu bukan film, itu bukan main-main, tapi benar-benar untuk saling membunuh. Dan yang lebih mengherankan lagi, sekarang Israel dengan Palestina yang kita sebut adalah kelompok Hamas. Bahkan lebih mengerikan lagi istilahnya. Sangat dekat, hanya dengan perbatasan, ribuan roket. Kita nggak tahu tuh roket tuh seperti apa secara langsungnya, berapa biayanya. Yang konon kami dengar, roket itu sangat mahal, kan begitu. Makanya kenapa orang atau bangsa lebih memilih berdamai daripada perang, karena biaya perang itu cukup mahal. Tetapi kalau kita mau lihat dari sejak zaman udah puluhan tahun yang lalu, katakanlah sejak senjata bom atau roket atau rudal itu diciptakan, Israel dimusuhi oleh beberapa negara. Tapi kenyataannya dia selalu menang. Sebab kita tahu di balik semua itu karena tangan Tuhan yang ajaib yang mengerjakannya. Saudaraku, Tuhan mau hari-hari ini, ayo berjalan. Berjalan melalui apa? Melalui pintu-pintu gerbang. Karena pada waktu itu, pintu gerbang merupakan akses pintu utama antara wilayah satu dengan yang lain, antara penduduk satu dengan yang lain, antara daerah satu dengan yang lain. Mereka pertemuannya di pintu gerbang. Mereka awal segala sesuatu, kesibukannya adalah melalui pintu gerbang. Nah, ketika pintu gerbang itu ditutup, maka ada yang namanya pintu lubang jarum. Ingat kisah tentang orang kaya yang tidak mau mengikut Tuhan? Yesus berkata, lebih mudah seekor unta
masuk melalui lubang jarum. Dulu saya berpikir lubang jarum itu ya jarum yang punya lubang, ternyata bukan. Tetapi lubang jarum adalah suatu, ada pintu kecil selain daripada pintu gerbang yang utama. Nah, yang membawa orang bisa lewat. Jadi lewatnya nggak bisa dengan baik, tapi ada suatu tempat kalau unta itu mbak beban, maka beban itu ditanggalkan, ditaruh, dan unta itu agak merunduk untuk masuk pintu. Itulah yang disebut pintu lubang jarum. Nah sekarang Tuhan mau kita berjalan melalui pintu-pintu gerbang, jangan melalui yang lain. Persiapkan jalan bagi umat, bukalah jalan raya. Jadi kalau ada kata-kata pengulangan berarti sesuatu yang penting, sesuatu yang Tuhan tekankan. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Tuhan mau dikatakan terjemahan yang lain, lekaslah. Jadi segera, ya, bahkan untuk banyak orang. Ayo, ini waktunya kita gereja bergerak. Ini waktunya anak-anak Tuhan bertindak. Kita nggak boleh diam di tempat. Kita nggak boleh acuh tak acuh. Kita nggak boleh biasa-biasa. Saudara, ingat nggak kemarin yang pernah saya sampaikan? Bahwa ketika Musa mau masuk ke tempat kemah pertemuan, maka di situ ada tiang awan, tiang api, itu apa yang menjadi tanda. Dan pada waktu Musa itu mau masuk ke kemah pertemuan, dan diwajibkan umat Tuhan itu, mereka juga melihat dan mengikutinya, tapi bukan mengikuti berjalan di belakang Musa, tapi umat Israel hanya memandang di depan rumah sampai melihat Musa itu ada di kemah pertemuan. Dan apa yang dialami Musa di sana, umat Tuhan tidak ada yang tahu. Makanya saudaraku, pada waktu Yesus mati, ruangan kudus, ruangan maha kudus, atau halaman 3 tempat ini, Tuhan tidak lakukan lagi. Tirai itu terbelah dari atas ke bawah ketika Yesus mati, disalib. Itu membuktikan bahwa tidak ada batasan lagi. Makanya Tuhan berkata bahwa kitalah imamat yang rajani. Kita juga imam, kita juga raja, kita juga umat Tuhan. Menjadi satu di mana kita bisa menghadap Tuhan. Bahkan kita bisa dekat berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita tidak hanya di halaman terus, tapi boleh masuk sampai ke ruangan Maha Kudus. Dan kita tahu kemarin saya pernah katakan, yang masuk ke ruangan Maha Kudus itu hanya seorang imam besar. Dan itu pun setahun sekali. Kalau dia kedapati nggak baik atau berdosa, nggak berkenan di hadapan Tuhan, mati pula lah dia. Jadi sangat sulit sepertinya syarat-syarat untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi kali ini kita sudah masuk di dalam zaman anugerah Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan, kita nggak perlu dengan takut atau ketakutan yang membuat kita takut seperti kita takut menghadapi musuh, menghadapi orang. Tapi ketika kita datang dengan merendahkan diri, dengan meminta kepada Tuhan, dengan segenap hati, maka kita bisa langsung ketemu dengan Bapa di surga. Itulah kita bedanya orang Kristen, orang percaya dengan yang lain. Oleh karena itu, mari bergegaslah kita. Dunia sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Tuhan mau ayo berjalan, Tuhan mau ayo kerjakan, Tuhan mau ayo bangun jalan tol. Ya, sebab apa saudaraku? Supaya kita lebih cepat, supaya kita melihat keajaiban Tuhan, supaya segala sesuatunya mudah bagi kita dengan Tuhan. Supaya Tuhan juga mudah untuk mengerjakan melalui kita. Nah, sekali lagi, semua tergantung juga bagaimana kesepakatan kita dengan Tuhan.
Mau nggak kita dipakai Tuhan? Mau nggak kita melakukannya? Kalau tidak, ya kehidupan kita seperti kita sedang ada di jalur yang biasa. Jalur yang biasa katakanlah sempit jalannya, berliku-liku mungkin, mudah macet, banyak hambatan, banyak tantangan, banyak masalah. Sekali satu mobil itu, saya pernah kalau saya berangkat dari Bekasi ke Bandung, Jawa Barat, kalau melewati jalur lama yang bukan jalur jalan tol, itu jalur yang dibuat pada masa penjajahan Belanda, maka sekali truk macet di tengah jalan, mogok di tengah jalan, maka kita bisa seharian perjalanan kita ke Bandung. Padahal kalau dengan adanya jalan tol itu cuma 1-2 jam. 1,5 jam lebih cepat. Nah, saudaraku, masuk jalan tol adalah jalan pintas untuk kita melihat anugerah Tuhan, untuk kita mengalami kemuliaan Tuhan. Kita bisa menikmati kemurahan Tuhan dengan kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Yang Tuhan mau di sini tadi dikatakan bahwa singkirkan batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Terjemahan lain dikatakan tadi, bersihkan reruntuhan. Maka saudaraku, untuk kita membangun jalan tol yang Tuhan mau, supaya kita menikmati kemurahan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, dengan anugerah Tuhan, maka kita harus berjalan, kita harus bereskan reruntuhan-reruntuhan yang ada di dalam kita. Jalan tol hanya bisa diciptakan oleh diri kita sendiri. Maka mulai bersihkan apa yang menjadi batu-batu penghalang di hidup kita. Reruntuhan-reruntuhan apa? Puing-puing yang bagaimana yang membuat jalan itu tidak rata, yang menghambat kita. Nah, kalau zaman dulu ada jalan yang kasar, banyak batu-batu dan sebagainya. Nah, saudaraku, mungkin ada orang-orang di sekitar kita, atau karena kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat kita akhirnya kita nggak bisa menikmati jalan tol tersebut. Karena ada penghalang. Misalkan contoh, ya, mungkin kita selalu gampang luka hati. Ya, mungkin perjalanan hidup kita, aduh ternyata kita mau cepat nggak bisa karena kita dililit oleh hutang. Nah, atau ada banyak hal lah yang saudara sangat tahu, yang saudara sangat ngerti apa yang terjadi dalam keadaan kita. Reruntuhan apa? Batu yang seperti apa? Yang nggak bisa selesai-selesai, yang nggak bisa membuat kita melihat mujizat, ngalami mujizat. Dengar saudaraku dikasih Tuhan, mujizat Tuhan itu masih ada. Kuasa Tuhan itu ada dan tidak pernah berubah. Dan Tuhan yang kita sembah kita harus tahu bukanlah berupa zat atau super zat. No, tapi Tuhan kita adalah hidup dan dia ada di dalam diri kita. Dia adalah omnipresent. Dia maha hadir. Omnipotent. Dia adalah maha tahu. Dia maha segala-galanya. Maka saudaraku, kalau ada sesuatu yang negatif di hidup kita, mungkin trauma dengan masa lalu, kejadian-kejadian buruk masa lalu, atau hal apa yang menggores di pikiran kita, di jiwa kita, ayo bersihkan, selesaikan sekarang ini. Kalau kita punya masalah yang harus kita selesaikan. Karena apa? Itu yang menghambat kita untuk laju cepat di jalan tol. Ya, sekali lagi, mari lakukan. Nah, saudaraku, saya percaya ketika kita mau menang dari segala reruntuhan,
maka hidup kita harus beres. Hati kita, jiwa kita, di roh kita harus beres ya. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak mau melepaskan reruntuhan kita. Ya, kadangkala kita sebagai manusia itu manja. Kadangkala kita sebagai manusia itu mengerikan ya kan. Artinya misalkan contoh ya, kita menyalahkan keadaan. Ya, kita lihat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka waktu Adam ditanya oleh Tuhan, dia menjawab, itulah karena orang yang di sebelahku, yang kau tempatkan untukku, kata Adam. Dan kepada Hawa, Hawa juga bilang, itulah ular yang memperdaya aku, sehingga semuanya bulat. Nah, saudaraku, mari stop untuk kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Alasan apapun, kita kalau selalu terus beralasan, maka membuat kita tidak akan menikmati kemurahan Tuhan yang seharusnya kita sudah lewat di jalan tol, tapi hidup kita tersiok-siok karena kita selalu senang dengan hal-hal yang menghalangi kita. Ya, mari kita masuk jalan tol, buang reruntuhan kita. Apa itu semuanya engkau yang tahu. Kalau tidak bisa Pak, bagaimana? Harus datang kepada Tuhan. Minta kepada orang yang lebih senior, yang lebih tahu kerohanian untuk kita bisa lepaskan itu. Ya, itu ya saudaraku. Yang pertama berarti kita singkirkan itu batu-batu, bereskan reruntuhan itu. Yang kedua, Yesaya 35 ayat 8 dalam terjemahan The Message berkata demikian. Ya, kalau saya membaca Yesaya 35 ayat 8 dulu, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia ya. Tapi terjemahan The Message sangat beda dan luar biasa. Dikatakan, kalau tadi saya berbaca, di situ akan ada jalan raya, tetapi dalam terjemahan The Message, Alkitab The Message adalah akan ada jalan tol yang bernama Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir, di situ diterjemahkan, orang kurang ajar dan pemberontak tidak diizinkan berjalan di atasnya. Karena jalan ini khusus untuk umat Tuhan. Mustahil tersesat di jalan ini. Bahkan orang bodoh pun tidak mungkin tersesat. Saudara bisa sendiri membaca bahasa Inggrisnya ya. Aisyah 35 ayat 8. Jadi saudaraku, untuk kita masuk jalan tol, kita harus berhenti apa? Memberontak. Untuk kita menikmati akses jalan tol, maka segala sesuatu yang liar di hidup kita. Ada saudara, kalau kita lihat, saya sangat sedih. Dulu saya tidak pernah menjumpai ya, kayak semacam orang naik Vespa tua, tetapi nanti di belakangnya itu ada banyak ban-ban, bahkan melebar dan panjang. Itu ternyata pernah saya ketahui ada yang dari pulau-pulau yang lain. Mereka menempuh misalkan dari Jawa Tengah ke Sumatera, dari Sumatera ke Jawa. Mereka ngumpul, mereka tato, bahkan aku melihat ada yang matanya ditato mungkin karena hitam. Nggak ngerti saya. Tapi itu terjadi pang-pang di mana-mana. Saya pernah melayani di Solo. Di Solo tempat di mana pada waktu itu di belakang Keraton Solo ada yang namanya dikenal dengan daerah Semanggi. Nah, di daerah Semanggi ini adalah daerah tempat di mana pada waktu itu di Keraton Solo itu ada, kalau saudara wisata ke sana, di alun-alun itu ada yang namanya kerbau atau lembu merah. Ya, kerbau warnanya kerbau bule, ya, itulah istilahnya. Nah, di mana kerbau itu tinggal, di mana kerbau itu berjalan,
maka tidak ada yang boleh menghambat kerbau ini. Bahkan di sana diyakini kotoran kerbau ini menjadi rebutan untuk mereka makan karena jadi berkah. Nah, dulu tempat Semanggi itu tempat di mana tinggal kerbau bule ini tinggal. Maka di tempat itu sangat sakral. Tempat itu tidak boleh dijadikan bangunan permanen. Bangunan harus dari bambu, dari kayu. Nah, satu kampung di situ semuanya isinya adalah orang-orang yang tidak baik. Bahkan saya pernah menjumpai, saya 1 minggu di sana pada waktu itu, karena saya ada beberapa anak yang pada waktu itu kita layani dan bertobat gitu. Dan saya masuk mengantar ke rumahnya dan saya kaget. Orang tuanya tidak pernah pedulikan anaknya. Mau 1 bulan di jalan, mau nggak pulang, nggak ada yang peduli. Bahkan antara anak dengan orang tua sama, mabuk-mabukan, seks bebas, itu sama. Sampai ada yang namanya antara kakak dengan adik tidur bareng. Saya sedih untuk melihat. Waktu saya pertama kali masuk di tempat itu, saya hampir dipukul orang. Tapi karena anak ini yang membawa saya ini ke rumah dia bilang, dia bukan mata-mata dari polisi. Dipikir saya ini mata-mata polisi karena di situ juga tempat untuk narkoba, ya jual beli narkoba dan sebagainya. Dan pada waktu itu akhirnya saya ditolong, diselamatkan dia dan akhirnya kami diterima. Saya layani di situ, ada doa, ibadah. Kami melihat, saudaraku, mengerikan sekali. Mereka itu kalau anak-anak yang liar ini, kalau mereka diserbu polisi gitu ya, mereka bisa sembunyi di balik benteng. Dan mereka bisa tidur berganti-gantian, maaf bicara mereka seks bebas, ngeri sekali. Dan dunia ini kebanyakan banyak orang generasi milenial ini, generasi Z ini adalah generasi yang susah diatur oleh keberadaan orang tua. Maunya anak-anak ini bebas. Jadi mengerikan sekali. Jadi saudaraku, bagian yang kedua disebut jalan kudus. Untuk masuk ini kita harus berhenti dari pemberontakan kita, maunya kita sendiri. Tapi ayo kita mau berjalan bahwa firman Tuhan itu yang menjadi landasan kita, patokan kita, aturan mainnya. Kita harus mengikuti protokoler kerajaan surga. Kalau kita bertamu ke tempat istana raja atau ke tempat kepresidenan, kita harus mengikuti protokoler, tidak sembarangan. Kita mau menoleh ke belakang, belok ke kanan, belok ke itu pun ada aturan main. Nggak sekedar kita menyelonong. Bisa-bisa peluru nyasar ke kita. Karena dianggap kita mencurigakan dan membahayakan. Nah, itu kita harus belajar di situ. Demikian juga kalau kita mau masuk menikmati anugerah Tuhan, ngalami pertolongan Tuhan, ngalami yang berbeda dengan Tuhan, di jalan kudus ini, maka orang kurang ajar, pemberontak, nggak boleh masuk di sini. Jalan khusus umat Tuhan, juga orang bodoh pun tidak mungkin tersesat, dibilang begitu ya. Maka ayo kita belajar mengingini kehendak Tuhan, sehingga terjadi yang baik. Belajar untuk menikmati apapun yang disodorkan kepada kita. Pengalaman-pengalaman apa yang ada, ayo berjalan dengan iman. Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Belajar untuk upgrade diri dan mengembangkan apa yang ada di tangan kita. Sekarang misalkan apa, kita nggak boleh bermalas-malasan. Ada banyak cara. Kalau saya melihat ya, kalau di daerah Jakarta dan Bekasi, tiba-tiba saudaraku muncul di mana-mana orang jualan teh. Nah, es teh saudaraku. Ada yang bilang 2.000 satu gelas, kecil, gelas gede 4.000 dan sebagainya. Itu di mana-mana dan itu tiba-tiba ekonomi orang itu begitu cepat naik. Maka sekarang kita upgrade diri. Kita nggak bisa dengan cara yang lama, dengan hal yang tidak kita tahu. Mari
kembangkan bakat kita, kembangkan talenta kita, kembangkan usaha pekerjaan kita. Apa yang ada sekarang, yang kita bisa lihat, yang bisa cepat, dan menjadi berkat. Nah, begitu. Kita nggak bisa melakukan bisnis, usaha, tetapi yang tidak sesuai dengan apa yang sekarang ini, maka akan ketinggalan jauh, saudaraku. Mau harganya mahal, harganya murah, kalau orang itu tidak mencari, ya nggak bisa. Misalkan contoh, pernah suatu ketika istri saya punya kantin, kerja di kantin pada waktu itu, tapi untuk belanjaan barang yang harus kita jual, itu sudah ditentukan dari kantor pada waktu itu. Nah, kami pun sudah bilang, istri saya sudah bilang kepada seseorang yang ditugaskan untuk belanja, jangan beli minuman yang lain, merek Oasis lah, merek Fit lah, atau merek apa. Di sini orang sukanya merek Aqua. Tapi ngeyel ini petugas dari kantor ini. Dibelikanlah merek-merek yang lain. Lakunya berbulan-bulan bahkan sampai expired. Siapa yang rugi? Ya akhirnya rugi sendiri. Padahal udah dibilang tahu kesukaannya di sini cuma Aqua, minuman air putih Aqua. Kalau kopi, kopi kapal api atau gude cappuccino. Yang lainnya nggak suka. Tetapi ini ngeyel juga orang dari kantor. Belilah kopi cap merak. Karena kalau beli satu gratis satu katanya. Atau cap apalah. Nah, tapi nggak laku-laku. Karena apa? Bukan itu yang dituju orang, yang dimaui orang. Demikian juga kita harus upgrade diri, kembangkan apa yang ada. Kalau di situ usaha begini nggak laku, ya jangan terus diteruskan. Cari kejar. Terutama di sini. Mari berjalan bersama Tuhan. Mari bertanya dengan Tuhan. Iblis akan terus bisa menghambat kita. Iblis bisa menghalangi kita. Kalau kita tidak berjalan di jalan tolnya Tuhan. Maka ayo jalan tol yang kedua dibilang jalan kudus. Ayo belajar mengikuti firman. Lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan memberontak. Kita jangan menjadi orang-orang yang kurang ajar. Tapi lihat dan ikuti. Kalau Roh Kudus suruh, kalau Tuhan suruh, kerjakan, pasti berhasil. Nah, saudaraku, berikutnya, slide berikutnya. Kita membaca Hosea 2 ayat 19 sampai 23. Dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku selamanya, istri dalam kesetiaan, sehingga engkau akan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Wow, I really am. Maka pada waktu itu aku akan menjawab langit, langit akan menjawab bumi, bumi akan menjawab dengan gandum, anggur dan minyak. Mereka akan menjawab Israel, dan aku akan menabur dia bagiku di bumi. Aku akan menyayangi lo rohuma, yang artinya dia yang tidak menerima belas kasihan. Dan aku berkata kepada lo ami, artinya bukan milikku, milikku engkau. Dan ia akan berkata, engkau Allahku. Jadi berikutnya, kita harus setia dan mengenal Tuhan. Saudaraku, siapa sih yang mau dijodohkan dengan seorang pelacur? Hosea ada seorang nabi yang diutus Tuhan. Dia harus menikah dengan terang-terangan, dengan sungguh-sungguh istilahnya, tapi dia harus nikah dengan seorang pelacur. Dalam cerita ini kalau saudara membaca, kita pernah sudah renungan tentang kitab Hosea, bukan? Maka bukan hanya sekali selingkuh nih istrinya ini, nakal memang. Udah tahu tapi tetap berbuat yang kotor dan dosa najis. Tapi karena ini rencana Tuhan, maka Hosea lakukan. Artinya di sini bahwa Tuhan mau supaya kita belajar setia kepada Tuhan. Di sini intinya supaya kita setia kepada yang benar. Setia dengan Tuhan. Jangan kalau hanya hari Minggu kita datang ke Tuhan seperti malaikat. Ya saudaraku ya, kita kudus tapi di luar itu kita melakukan yang sungguh memalukan bagi Tuhan. Kalau kedukun lah,
ke paranormal lah, ke peramal-peramal lah, percaya kepada yang lain, ke tempat-tempat keramat, benda-benda gaib dan sebagainya. Dan itu sangat bertentangan. Nah, saudaraku, di sini yang kita jelas tadi. Kalau kita mau melihat jalan tol, suatu perjalanan yang cepat ajaib, cepat luar biasa, kita ngalami yang luar biasa. Selain kita tadi mengupgrade diri, selain kita harus tidak menjadi pemberontak, bukan orang yang kurang ajar, bukan orang yang bodoh, tetapi ayolah berlaku setia dengan Tuhan. Sebab hanya orang yang setia itu yang akan menerima anugerah Tuhan. Setia dan kenal Tuhan kita. Sungguh-sungguh kenal Tuhan kita. Di situ firman-Nya berjanji, Tuhan akan menjawab loh saudaraku. Tuhan akan memberikan, ada gandum, anggur, minyak. Bahkan Tuhan menjawab Yisrael. Yisrael itu artinya Tuhan pemberi benih. Tuhan sang penghibur benih dari Tuhan. Ingat di dalam suratan Korintus, kalau kita menabur sebetulnya dengan rela, dengan sukacita, Tuhan itu menyediakan benih yang kita tabur, benih yang untuk kita makan, benih yang untuk kita simpan. Berarti lengkap. Kalau engkau mau untuk Tuhan, bekerja bagi Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, semuanya beres Tuhan sediakan. Untuk yang kita makan, untuk yang kita simpan, untuk yang kita tabur. Maka firman Allah berkata, ada banyak orang yang menabur, memberi, tetapi nggak miskin-miskin. Tetapi ada orang yang menghemat, begitu hematnya, tapi selalu berkata kekurangan. Kenyataannya kekurangan. Itulah hukumnya berbeda. Engkau mau setia dan mengenal Tuhan. Ikuti caranya Tuhan. Lakukan sesuai apa yang firman Tuhan mau. Maka engkau akan melihat, wow, I really am. Tuhan pasti siapa itu yang akan kita tahu tentang kesetiaan, tentang suatu realita yang ajaib. Sekecil apapun yang ada dalam hidup kita, setia. Firman Allah berkata, setialah dengan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Terkadang kita tidak bisa diberkati karena kita kurang setia dan mengenal Tuhan. Slide berikutnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ada firman Allah yang terjemahan lain berkata, pada hari itu aku akan mengabulkan permohonan langit yang meminta awan. Nah, sekarang kita kan banyak orang minta supaya hujan. Aku akan mencurahkan air ke atas bumi sebagai jawaban atas jeritan bumi yang meminta hujan. Maka bumi akan mendapat menjawab jeritan gandum, buah-buah anggur, dan pohon-pohon zaitun yang kekeringan, yang mendambakan kelembapan dan embun. Dan ada terjemahan lain juga berkata bahwa pada hari itu aku akan menyambut baik permohonan. Aku akan menyambut baik permohonan langit. Dan langit akan menyambut baik permohonan bumi. Bumi akan menyambut baik permohonan gandum, air, anggur, dan minyak. Jadi ini kita artinya saling bersaut-sautan. Saling bergayung sambut istilahnya. Jadi percayalah, kalau kita ngerti untuk kesetiaan ini penting, untuk kita ngerti dampaknya setia, mengenal Tuhan, maka sebetulnya Tuhan itu sudah ngatur semuanya. Ya, antara langit dengan bumi ada saling menjawab. Antara kita, antara pohon dengan bumi. Kita tahu, saudaraku, pada awal penciptaan, Tuhan berkata dalam firman-Nya, hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bertunas, tumbuh-tumbuhan berbiji. Maka muncul itu dari tanah itu. Maka saya percaya, saudaraku, kalau kita ada di hati Tuhan, maka di dalam diri kita, Tuhan yang berfirman, maka muncullah suatu potensi-potensi, sesuatu hal yang luar biasa, yang keluar dari dirimu. Karena aku sedang memakai engkau di akhir zaman, karena aku akan membawa engkau untuk berjalan dalam kecepatan, dalam ketepatan, dalam keajaiban, supaya cepat
apa yang Tuhan mau planningkan di akhir zaman itu segera terjadi dan selesai terlaksana dengan baik. Slide berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan saya percaya kalau saudara melihat ya sekilas bunga matahari, saudara nanti bisa lihat bijinya itu menjadi makanan, punya biji 1000 sampai 2000 biji itu sudah pernah dihitung ya, bijinya menjadi minyak, bunganya menyerap racun. Jutaan bunga matahari ditanam sudah ledakan nuklir di Jepang. Itu membuktikan seperti itu, jadi bergerak mengikuti arah sinar matahari dan sebagainya. Nah itulah bunga matahari, keunikan bunga matahari. Terus berikutnya, dan ada lagi bunga yang lain. Ya, slide berikutnya, namanya amarilis. Kalau di tempat kita nggak tahu apakah itu bunga lili atau apa. Nah ini unik sekali. Dalam bahasa lain itu adalah Hyperastrum atau kenaik star, bintang kesatria. Dia hidup hanya dengan sinar matahari, tanpa tanah dan air selama 2,5 bulan, itu bisa hidup. Itu sudah pernah dibuktikan. Saudara pernah nggak punya pohon atau bunga seperti itu? Kalau pas musim kemarau, hilang. Tapi nanti kalau tiba-tiba hujan, dia nongol lagi. Itu setiap tahun akan seperti itu. Nah, di sini sama. Itu namanya sejenis amarilis. Nah, semakin besar bonggol, maka makin besar, indah, dan tahan bunganya. Bonggolnya bisa hidup dan terus mengeluarkan bunga hingga 50 tahun loh. Ternyata seperti itu. Jadi kalau kita punya bunga yang seperti ini, itu istilahnya patut kita hargai. Akan betapa keajaibannya muncul. Saya ada bunga, munculnya itu kalau mau menjelang Desember. Sehingga kami sebut bunga Desember gitu. Karena tiba-tiba pas mau Desember kayak gini udah muncul tunas dan nanti akan tumbuh hanya bunga saja seperti bunga ini. Nah, slide berikutnya. Lanjut. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, maka bunga-bunga tadi itu sebagai gambaran suatu keajaiban yang terjadi. Tuhan sanggup menciptakan, Tuhan sanggup mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin dalam hidup kita, sepertinya kita nggak ada artinya, sepertinya kita nggak ada nilainya. Maka kalau kita setia, kita kenal Tuhan, Tuhan bisa ubahkan seperti bunga matahari atau amarilis tadi. Yehezkiel 16 menyingkat waktu, ayat 8 sampai 14, dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, dan dengan itu aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, mengurapi engkau dengan minyak, mengenakan pakaian berwarna kepadamu, memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, tutup kepala dari linan halus, selendang dari sutra. Aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan gelang, kalung, anting-anting, dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghiasi dirimu dengan emas, perak, pakaian, kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan kau akan menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu, dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudaraku, singkatnya adalah Tuhan mau jadikan hidup kita ini cantik, jadikan hidup kita ini luar biasa, ya, supaya apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Kalau Tuhan sampai bersumpah demi dirinya sendiri dengan kita, itu berarti sesuatu yang sangat dahsyat, penting, karena kita nggak boleh bersumpah, ya kan saudaraku. Kalau Tuhan yang bersumpah berarti Tuhan tuh terbukti dia nggak pernah gagal, dia nggak pernah berdusta, dia nggak pernah mengingkari apa yang dia janjikan. Maka sekali lagi Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama, terjadi perjanjian baru. Berarti sesungguhnya kitab kita itu berisi tentang perjanjian-perjanjian, covenant-covenant yang Tuhan berikan. Sehingga kalau kita ngerti firman Allah, Tuhan hanya melakukan, menggenapi, menjalankan apa yang dia janjikan. Di luar itu enggak. Makanya kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup sejalan dengan janji Tuhan itu supaya jadi nyata.
di dalam hidup kita. Ya, slide berikutnya. Sehingga Tuhan boleh menghiasi dan Tuhan boleh membawa kita. Oh ya, berarti sudah selesai. Maka saudaraku, inilah firman Tuhan yang saya berikan renungan kita pagi hari ini. Ayo, Tuhan mau persiapkan, bukalah jalan tol. Ya. Singkirkan batu-batu yang ada dalam diri kita. Jalan tol juga dibilang, mari kita juga siapkan sebagai perjalanan jalan kudus. Ya, di situ kalau kita tahu jalan kudus adalah jalan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang tidak bodoh, oleh orang-orang yang tidak sebagai pemberontak, oleh orang-orang yang mau hidupnya menjalankan seperti yang Tuhan mau. Nah, supaya kita diubahkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau mencari orang-orang yang mau setia kepada Tuhan. Situasi kondisi apapun, kita nggak boleh marah dengan Tuhan. Kita nggak boleh kecewa. Tuhan Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya, dia berkata, supaya jangan kecewa dan menolak aku, kata Tuhan. Tuhan sudah memberi guidance, petunjuk. Jangan sampai kita kecewa dan menolak Tuhan dalam hidup kita. Yang rugi kita sendiri. Yang akhirnya kita akan dicaplok atau disambar, dimakan oleh iblis. Itu tujuannya iblis. Dia mau binasakan kita. Tapi puji Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mau, ayo kita buat jalan tol. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Supaya sesuatu yang cepat, yang ajaib, yang luar biasa terjadi di akhir zaman. Sekalipun di tengah-tengah kehidupan yang sulit, yang sukar. Karena kalau kita dengan Tuhan, maka kita bisa melihat itu yang ajaib, mujizat pun bisa terjadi. Terobosan, jalan keluar, hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kita. Kalau kita mau masuk bersama Tuhan, dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, 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 saudara. Sebelum kita doa Bapa kami surga, kita coba merenungkan firman Tuhan. Saya pikir Tuhan berbicara satu sama lain dengan pesan yang masing-masing. Harusnya saudara menerima itu. Intinya Tuhan ingin kita bergerak cepat. Anda membayangkan jalan tol bukan? Bagaimana? Kita kagum. Itu juga bisa terjadi dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, ataupun dalam kehidupan ekonomi kita. Tuhan ingin bergerak kita cepat. Dia akan membantu kita, membackup kita dari belakang. Hal-hal yang mengganggu, batu-batu akan disingkirkan dia nanti. Saudaranya maukah Anda mau menerima, mengimaninya, mau bergerak cepat atau tidak? Tapi ini suatu modal buat kita pagi hari ini untuk bergerak ke depan. Tantang ke depan. Lihat, Tuhan akan menyiapkan pelayanan itu buat saudara. Karena kita masuk dalam rencana Tuhan, mappingnya Tuhan. Dia ingin kita bergerak cepat. Apa yang membebani kita? Dosa. Selesaikan sekarang. Minta ampun sama Tuhan. Masuk dalam kekudusan jalan Tuhan. Dia akan bimbing kita supaya kita menggapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bahasa yang kita harus gerak cepat dalam pelayanan ataupun dalam berkat-berkat yang lain, saudara. Tetapi ingat, kita anak-anak kudus, jalan kudus juga harus kita korbankan juga diri kita. Baiklah, biarlah firman Tuhan pagi hari ini kita pegang, kita simpan, dan kita imani. Batu-batu apapun yang mengganjal Tuhan akan singkirkan supaya kita berjalan dengan baik, saudara. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin.
Saudara, terima kasih ya, kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan ya. Saya waktu menyangka pesannya itu sangat berbeda yang saya harapkan. Saya pikir kita dapat masalah, kita ikuti bla 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 sesuai, jangan seperti pestrek jalan tol. Oh bukan, rupanya firman ini, ayat ini sangat membuat saya kasih dulu kesaksiannya sedikit ya. Sepertinya saya dikasih tenaga hari ini ya. Waktu saya melewat satu pariwisata di satu kota ya, loh saya lihat sangat ramai sekali. Tapi yang satu saya bilang, oh Tuhan, saya punya bukit puluhan hektar lebih indah dari situ ya. Tapi saya banyak gangguan dari masyarakat yang setiap saya bangun selalu mereka ganggu. Dan juga waktu saya lihat Citraland dibangunnya dengan 8 juta per meter. Oh Tuhan, saya tidak perlu harga segitu membuat perumahan mewah. Di depan mata saya pemandangan yang indah. Firman Tuhan pagi hari ini secara harafiah saya tangkap ya. Mungkin saudara secara bukan harafiah, tapi bagi saya akan baru kemarin saya dapat ilham. Saya supaya menanam bambu-bambu, tanamlah bambu-bambu itu di tebing-tebing itu yang mengganjal. Karena setiap saudara, waktu saya ekskavator dulu ya tahun lalu, saya habis banyak duit. Jatuh tanah itu selalu masyarakat, oh ini Pak, telepon, ini kulkas saya, ini kasur saya, ini kena tanah liat, tanah ini, habis puluhan. Setiap ada telepon saya sangat ketakutan, apalagi yang diminta masyarakat ya. Tetapi saat ini saya seperti firman Tuhan berbicara secara harafiah, harus saya bangun bergerak cepat. Dan Tuhan seperti pimpin saya menanam bambu-bambu di lereng-lereng itu. Oh iya dan amin. Itu tadi malam saya pikirkan sampai pagi tadi sebelum firman Tuhan, bambu-bambu apa yang jelas saya tanya. Saya lihat ke Jepang, oh bagus sekali ini. Yang ada kampung-kampung bambu ini. Oh Tuhan terima kasih. Itu bagi saya firman Tuhan, iya dan amin. Jawaban secara arti harafiah, oh ya saya akan berani melangkah. Dan akan saya lihat, saya akan buat pekerjaan Tuhan di bukit itu nanti, Bukit Dua dan yang lain-lain. Lebih indah dari Citraland. Kalau Citraland boleh buat harga sampai 8-10 juta per meter, kita tidak perlu seharga itu. Kita harus bangun gereja dan lain-lain. Itulah bukit nanti ya, Bukit Doa, seperti apa nama Bukit Yehezkiel ataupun yang lain. Dan itulah jawaban buat saya. Baiklah saudara, mudah-mudahan saudara juga dikuatkan. Ada beberapa pengumuman yang saya berikan. Kita tetap acara renungan pagi Senin sampai Sabtu ya. Kalau Minggu kita istirahat, tapi malamnya kita ada kebaktian. Dan juga bila Anda punya doa-doa atau permohonan, biarkan kita tahu. Kita ada doa sepat Senin dan Sabtu 2 kali seminggu. Tapi kita off ya. Dan jangan lupa saudara ya, tetap bawa saudara kita, karena renungan pagi ini bisa membuat berkat buat kita melalui Jum Sema Adonai ya, supaya makin hari makin banyak kita, Roh Tuhan terus ada dalam persekutuan kita. Baiklah kita dengar satu pujian dari Ibu Murni ya. Karena salibmu. Hidup yang putus asa tak berarti. Jangan lupa saudara nyanyi ya. Jalan dengan tanpa harapan. Oh amin Tuhan. Pengharapan yang ada. Namun tangan yang berlubang paku, Tuhan sudah berkorban untuk saudara. menjamah jadi hidup baru. Amin Tuhan. Dan kayu yang kasar merubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Apapun kesalahan saudara, Tuhan akan ubah. Puji Dia selamat.
mengubah hidupku. Hanya Yesus yang bisa mengubah masa depanmu dan hidup kekal. Dan ku yakin darah Yesus yang suci Tuhan sudah lunaskan, sudah berkorban buat sudah saudara. mengalir di Kalvari. Sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu, saudara. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Jangan lepaskan imanmu karena persoalan atau Bila zaman berlalu, dunia menderu, dan dunia. ku tetap pegang salib itu. Saudara, Tuhan sudah berkorban dari suragan. Hidup yang putus asa tak berarti. Ayo semangat, semangat saudara. Tuhan Jalan dengan tanpa harapan. dunia boleh berputus asa, kita anak-anak Tuhan Namun tangan ada janji. yang berlubang paku Tuhan sudah lunaskan, sudah korbankan. menjamah jadi hidup baru. Gerakkan dirimu untuk dijamah Tuhan, Roh Tuhan akan. Dan kayu yang kasar merubahku. Lihat salib Tuhan. Jalan hidup yang penuh kegagalan. Itu tuh menyelamatkan. Puji Dia selama-lamanya. Sebab salib mengubah hidupku. Berubah saudara, salib Tuhan. Dan ku yakin darah Yesus yang suci Imani darah Tuhan sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Amin, amin. Terima kasih. Lagu yang sangat menguatkan kita. Baiklah, acara renungan pagi hari ini Jum Semadoni akan kita tutup. Kita minta hambanya doa berkat. Kami persilakan Pendeta Daniel Rukisno untuk membimbing dalam doa. Mari kita sekali lagi menghadap Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat pujian yang kami boleh naikkan dan setiap firman yang sudah kami dengar. Maka hari ini Tuhan, sekali lagi Kau bangkitkan iman kami untuk kami lihat dan ngalami apapun yang ada di depan kami. Baik itu sebuah gunung, baik itu yang berbatu-batu, apapun Tuhan. Kami berkata Kau sanggup membawa kami. Kami buat menjadi jalan tol. Kami buat menjadi sebuah terobosan keajaiban. Maka hari ini, mari Tuhan, tangan kami angkat. Kami sadari keterbatasan, kekurangan kami. Bahkan kami perlu hikmat-Mu. Berikan kami roh pengertian, roh hikmat. Roh takut akan Tuhan ada pada kami. Tuhan yang membuat dan memberikan kepada kami. Hari ini, bahkan ke depan, yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan. Oleh karena bersama dengan Engkau, maka dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung.
maka kami melihat suatu Amin. percepatan, keajaiban Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Ya Aba, ya Bapa, kami rindu hidup kami jadi berkat, hidup kami Engkau pakai untuk kerajaan-Mu. Apapun yang situasi keadaan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan sanggup membuat perbedaan karena Tuhan berjalan bersama kami. Maka kiranya anugerah Tuhan itu berlimpah-limpah di dalam kami. Maka terus-menerus Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu, otoritas Tuhan yang membuat dalam kehidupan kami. Maka kami boleh dibawa Tuhan masuk di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, demikian juga biarlah kasih setia Tuhan itu yang terus kami lihat, kami alami. Karena kami percaya Engkau yang telah rela mati di salib bagi kami. Engkau menggantikan semuanya sehingga kami masuk dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Demikian juga penyertaan Roh Tuhan, Roh Kudus itu ada pada kami. Baik kami di dalam rumah, di luar rumah, dimanapun kami berada. Tidak ada roh celaka, tidak ada yang sial, tidak ada yang rugi, tidak ada yang membawa kami kepada maut sekalipun. Semua dijauhkan kami dalam nama Yesus. Tetapi pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Mulai hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dan nama kami terdaftar dalam kitab kehidupan. Sehingga kami bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu hari ini utuh dan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih buat Pak Daniel Rukisno yang melayani kita. Tuhan akan memberkati setiap pelayanan Bapak dan jadi berkat buat semua orang. Baiklah, terima kasih juga buat saudara yang mengikuti acara Renungan Pagi Jum Semadone dari awal hingga akhirnya. Dan akhirnya kita tutup acara ini. Sampai jumpa hari Senin. Amin.